Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kewirausahaan. Dengan saya sendiri, Misbahul Mubarak dengan NIM 18003 dan rekan saya Ika Adik Dini Suandika dengan NIM 18002. Di sini saya akan menjelaskan cara mengubah pola pikir sebagai seorang wirausaha. Ketika kita benar-benar ingin menjadi wirausaha yang sukses, kita terlebih dahulu mengubah pola pikir. Di sini ada beberapa cara untuk mengubah pola pikir. Yang pertama, memperbanyak tindakan daripada ide semata. Kita harus memperbanyak tindakan daripada ide semata. Ini tidak hanya sekedar mengeksekusi ide bisnis kita, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mempunyai pembisnis panutan. Untuk mengubah pola pikir dan mental baja yang kuat pada saat membangun sebuah bisnis, kita harus mempunyai pebisnis panutan agar lebih yakin dan percaya diri. Yang ketiga, memperbanyak membaca. Seorang pembisnis yang tangguh ini bisa melihat peluang dan memanfaatkannya dengan baik. Untuk menumbuhkan mental dan pola pikir tersebut, kita harus memperbanyak membaca. Yang keempat, suka belajar hal-hal baru. Menjadi seorang pembisnis, kita akan dihadapkan banyak sekali masalah dan kita diharapkan bisa mengambil keputusan dengan cepat. Selanjutnya yaitu keuntungan wirausaha. Di sini ada beberapa keuntungan dari wirausaha. Yang pertama, yaitu tidak terikat waktu. Menjadi seorang wirausaha tidak akan pernah terikat waktu. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan tergantung pada diri kita sendiri. Jadi seorang wirausaha harus pintar dan pandai dalam mengatur waktu. Yang kedua, memiliki kebebasan mencapai tujuan usaha, di mana orang tersebut dapat melakukan apapun yang dia inginkan tanpa ada yang menghalangi. Tapi dalam kebebasan tetap ada batasan-batasan yang masuk akal dan tidak sewenang-wenang mengatur karyawannya. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membantu orang lain. Dengan mendirikan sebuah usaha, berarti wirausaha memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapat kesempatan bekerja pada usaha yang diciptakannya. Keempat, memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri. Kita dapat menyampaikan perilaku dan pikiran. Hal ini memberikan kekuasaan kepada diri sendiri secara penuh. Yang kelima, menentukan penghasilan sendiri. Kita menjadi bos atas diri sendiri, kita tidak perlu menunggu gaji dari orang, tapi kita yang menggaji diri kita sendiri. Ketika ingin hasil yang lebih banyak, maka kita harus bekerja lebih giat. Yang keenam, melatih mental sebagai pemimpin. Sekecil apapun usaha yang kita rintis, kita langsung menjadi seorang pemimpin atas bisnis kita. Hal ini akan melatih mental dan kepemimpinan kita. Kita akan belajar banyak hal, mulai dari mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Yang ketujuh, menciptakan perubahan. Kita berkesempatan untuk menciptakan perubahan, kita harus berinovasi dan menghadirkan sesuatu yang baru bagi dunia. Yang kedelapan, relasi semakin luas. Kita akan bertemu dengan banyak orang ketika berbisnis, mulai dari konsumen, investor, dan aparatur pemerintah. Kita sangat butuh yang namanya relasi agar produk kita lebih cepat laku. Selanjutnya yaitu jurus atau cara awal menjadi pengusaha. Di sini ada beberapa cara untuk menjadi pengusaha. Yang pertama, berani mengawali atau memulai usaha. Paling tidak berpikir bagaimana langkah mudah dan sederhana yang dapat dilakukan untuk ber, berwir- berwirausaha sendiri. Yang kedua, berani menanggung resiko dan tidak takut rugi. Keberanian ini menanggung segala risiko sangat dibutuhkan jika ingin menjadi seorang pengusaha. Yang ketiga, memperhitungkan segala sesuatu dengan cermat dan teliti, supaya peluang mendapatkan keuntungan tidak hilang begitu saja dan segala risiko di lapangan dapat diatasi serta diminimalkan. Maka calon pengusaha harus memperhitungkan dengan baik dan cermat. Yang keempat,
memiliki konsep rencana yang jelas. Perhitungan yang akan kita lakukan sebaiknya dituangkan dalam suatu rencana yang lengkap dan matang. Rencana yang terhubung dengan usaha harus dibuat selengkap mungkin. Yang kelima, tidak cepat putus asa dan cepat puas. Menjadi seorang pengusaha, hendak hendaknya tidak akan cepat puas dengan apa yang telah dicapainya. Bahkan, seorang calon pengusaha yang hebat selalu haus dengan yang namanya kemajuan usahanya dan akan selalu merasa kurang, lengkap dan matang. Rencana yang terhubung dengan usaha harus dibuat selengkap mungkin. Yang kelima, tidak cepat putus asa dan cepat puas. Menjadi seorang pengusaha, hendak hendaknya tidak akan cepat puas dengan apa yang telah dicapainya. Bahkan, seorang calon pengusaha yang hebat selalu haus dengan yang namanya kemajuan usahanya dan akan selalu merasa kurang. Yang keenam, selalu optimis keya- dan keyakinan akan berhasil. Sikap optimis dan penuh keyakinan akan keberhasilan dan kesuksesan usaha merupakan unsur terpenting lainnya setelah kita berhasil meneguhkan pendirian dan karakter pengusaha. Yang ketujuh, memiliki rasa tanggung jawab dan dedikasi yang baik. Seorang pengusaha harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap usaha yang dilakukannya. Bentuk tanggung jawab tersebut dapat didedikasi kepada diri sendiri, masyarakat, maupun pihak luar. Yang kedelapan, beretika dan bermoral baik. Dalam menjalankan usaha, seorang pengusaha hendaknya didasari dengan etika dan moral yang baik. Hal ini perlu diperhatikan dan dijunjung tinggi sebagai modal kebaikan dan usaha ke depannya. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Deni Swandika dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Misbahul Mubarak, yaitu saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian dari kewirausahaan. Nah, sebelum menuju ke pengertian kewirausahaan, kita harus paham dulu apa itu wirausaha dan apa itu wirausahawan. Nah, jadi di sini berdasarkan etimologinya, wirausaha berasal dari dua kata, yaitu kata wira dan kata usaha. Di mana wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha berarti perbuatan amal dan berbuat sesuatu. Nah, berikutnya apa itu wirausahawan? Jadi di sini menurut seorang ilmuwan yaitu Joseph Schumpeter 1934 yang berpendapat wirausahawan adalah seorang inovator yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Nah, kombinasi-kombinasi tersebut bisa dalam bentuk apapun, seperti memperkenalkan produk baru, kemudian memperkenalkan metode produksi baru, membuka pasar baru atau new market, memperoleh sumber pasokan baru dari bahan atau komponen baru, atau menjalankan organisasi baru pada suatu industri. Nah, setelah memahami apa itu wirausaha dan wirausahawan, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian kewirausahaan di mana di sini menurut oleh beberapa ahli. Nah, sebenarnya banyak ahli yang memberikan pendapatnya mengenai pengertian kewirausahaan, namun di sini hanya saya jelaskan beberapa saja. Di mana pertama ada Ahmad Sanusi 1994, di mana ia berpendapat kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, dan proses dan hasil bisnis. Kemudian ada Skinner 1992, di mana ia berpendapat bahwa kewirausahaan adalah entrepreneur atau wirausaha adalah seorang yang mengambil resiko
yang diperlukan untuk mengorganisasikan dan mengelola suatu bisnis, menerima imbalan jasa berupa profit non finansial. Kemudian berikutnya ada S. Wijandi 1988. Ia berpendapat kewirausahaan adalah suatu sifat keberanian, keutamaan dalam keteladanan dalam mengambil risiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Kemudian yang terakhir ada Soeharto Prawiro 1997, di mana ia berpendapat kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau startup phase dan perkembangan usaha atau venture growth. Nah, berikutnya untuk pokok pembahasan yang kedua itu ada etika wirausaha. Nah, sebelum menuju ke etika wirausaha, ada baiknya kita paham dulu pengertian dari etika. Nah, jadi pengertian dari etika yaitu etika adalah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah dan pilihan moral yang dilakukan seseorang. Nah, keputusan etik ialah sesuatu hal yang benar mengenai perilaku standar. Nah, sedangkan etika dalam bisnis yaitu merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Nah, dalam etika kewirausahaan ada beberapa ketentuan yang diatur, yaitu diantaranya yang pertama, sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Kemudian, yang kedua, penampilan yang ditunjukkan seorang pengusaha harus selalu apik, sopan, terutama dalam menghadapi situasi atau acara-acara tertentu. Kemudian yang ketiga, cara berpakaian pengusaha juga harus sopan dan sesuai dengan tempat dan waktu yang berlaku. Kemudian ketentuan berikutnya ada cara berbicara seseorang pengusaha harus mencerminkan usahanya, sopan, penuh tata krama, tidak menyinggung atau mencela orang lain. Kemudian yang terakhir ada gerak-gerik pengusaha juga dapat menyenangkan orang lain. Hindarkan gerak-gerik yang dapat membuat orang lain curiga kepada diri sendiri. Nah, selain ketentuan juga ada etika atau norma dalam kewirausahaan, di mana yang pertama di sini ada kejujuran. Nah, seorang pengusaha harus selalu bersikap jujur, baik dalam berbicara maupun bertindak. Nah, jujur ini perlu agar berbagai pihak percaya terhadap apa yang akan dilakukan. Tanpa suatu kejujuran, usaha tidak akan maju dan tidak akan konsumen tidak akan percaya kepada Anda. Kemudian yang kedua, etika dalam kewirausahaan itu ada seorang berusaha harus bertanggung jawab. Nah, pengusaha harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan dalam bidang usahanya. Nah, kewajiban terhadap berbagai pihak harus segera diselesaikan. Tanggung jawab tidak hanya terbatas pada kewajiban, tetapi juga kepada seluruh karyawannya, masyarakat, dan pemerintah. Kemudian yang ketiga, harus menepati janji. Usaha dituntut untuk selalu menepati janji, misalnya dalam hal pembayaran, kiriman barang, atau penggantian. Nah, sekali seorang pengusaha ingkar janji, hilanglah kepercayaan konsumen atau pihak-pihak lain yang terhadap dirinya. Kemudian berikutnya, etika yang harus dimiliki yaitu disiplin. Nah, pengusaha dituntut untuk selalu disiplin dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usahanya, misalnya dalam hal waktu pembayaran atau pelaporan kegiatan usaha. Berikutnya ada taat terhadap hukum.
Nah, pengusaha harus selalu patuh dan menaati hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan masyarakat ataupun pemerintah. Nah, pelanggaran terhadap hukum dan peraturan telah dibuatkan berakibat fatal di kemudian hari. Bahkan hal itu akan menjadi beban moral bagi pengusaha apabila tidak diselesaikan secara segera mungkin. Kemudian etika yang harus dimiliki berikutnya yaitu suka membantu. Nah, pengusaha secara moral harus sanggup membantu berbagai pihak yang memerlukan bantuan. Sikap ringan tangan ini dapat ditunjukkan kepada masyarakat dalam berbagai cara. Kemudian berikutnya adalah komitmen dan menghormati. Di sini pengusaha harus berkomitmen dengan apa yang mereka jalankan dan menghargai komitmen dari pihak-pihak lain juga. Kemudian yang terakhir adalah mengejar prestasi, di mana pengusaha yang sukses harus selalu berusaha mengejar prestasi setinggi mungkin. Tujuannya agar perusahaan dapat terus bertahan dari waktu ke waktu. Nah, setelah etika dan norma dalam perusahaan, di sini ada prinsip dalam berbisnis. Jadi bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Etika bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke pokok bahasan berikutnya yaitu tujuan dan manfaat dari etika kewirausahaan. Nah, di mana tujuan dari etika kewirausahaan yaitu pertama untuk persahabatan dan pergaulan. Nah, etika dapat meningkatkan keakraban dengan karyawan, pelanggan, atau pihak lain yang berkepentingan dengan kita. Kemudian yang kedua ada menyenangkan orang lain. Nah, sikap menyenangkan orang lain merupakan sikap yang mulia. Menyenangkan orang lain berarti membuat orang menjadi suka dan puas terhadap pelayanan kita. Kemudian yang ketiga ada membujuk pelanggan. Nah, setiap calon pelanggan memiliki karakter tersendiri, yaitu berbagai cara dapat dilakukan perusahaan untuk membujuk calon pelanggan. Salah satunya adalah melalui etika yang ditunjukkan seluruh karyawannya. Kemudian ada mempertahankan pelanggan, di mana melalui pelayanan etika seluruh karyawan, pelanggan lama dapat dipertahankan karena mereka sudah merasa puas dan nyaman dengan layanan yang kita berikan. Kemudian yang terakhir ada membina dan menjaga hubungan. Nah, di mana di sini hubungan yang sudah berjalan baik harus tetap dan terus dibina. Hindari adanya perbedaan paham atau konflik. Ciptakan dalam suasana akrab dengan etika hubungan yang lebih baik dan akrab pun akan dapat diwujudkan. Nah, selain tujuan, terdapat juga manfaat dari etika kewirausahaan, di mana yang pertama yaitu menambah daya tampung tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Kemudian sebagai generator pembangunan lingkungan, pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan. Kemudian manfaat berikutnya yaitu memberikan contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi yang unggul dan yang patut untuk diteladani. Kemudian berikutnya yaitu berusaha mendidik karyawannya menjadi orang yang mandiri, disiplin, tekun, dan jujur dalam menghadapi pekerjaan. Kemudian yang terakhir ada berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien, tidak foya-foya, dan tidak boros. Nah, selain memiliki tujuan dan manfaat, di sini seorang usahawan harus memiliki suatu sikap dan perilaku tertentu. Nah, di mana sikap yang harus dimiliki oleh seorang usahawan yaitu pertama, mampu berpikir dan bertindak secara kreatif dan inovatif. Kemudian, mampu bekerja tekun, teliti dan produktif. Kemudian mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat. Kemudian mampu berkarya dengan semangat dan kemandirian.
kemudian mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani. Yang terakhir yaitu berani mengambil risiko. Nah, selain sikap ada juga perilaku wirausahawan yaitu memiliki rasa percaya diri seperti kependirian, tidak bergantung pada orang lain, berkepribadian yang baik, optimis terhadap pekerjaannya. Kemudian ada berorientasi pada tugas dan hasil. Kemudian berikutnya ada pengambilan risiko, di mana dia harus energik dan berinisiatif, mampu mengambil risiko, suka pada tantangan, bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat menangani saran dan kritik yang diterimanya. Kemudian ada keorisinilan, di mana di sini seorang wirausahawan harus inovatif, kreatif dan fleksibel, serta serba bisa dan mengetahui banyak hal. Kemudian yang terakhir ada berorientasi pada masa depan atau optimis pada masa depan. Nah, selain sikap dan perilaku, seorang wirausahawan tentunya harus memiliki suatu keterampilan. Nah, sebenarnya inilah yang paling utama. Di mana seorang wirausahawan harus memiliki suatu keterampilan, baik itu keterampilan umum maupun keterampilan khusus. Nah, apapun untuk keterampilan umum yang harus dimiliki, yaitu memiliki sikap mental dan spiritual yang tinggi, kemudian memiliki kepribadian yang unggul, kemudian pandai berinisiatif, kemudian dapat mengkoordinasikan kegiatan usaha. Sedangkan keterampilan khususnya yaitu keterampilan konsep atau konseptual skill, di mana keterampilan melakukan kegiatan usaha secara menyeluruh berdasarkan konsep yang Kemudian keterampilan teknis atau technical skill, yaitu adalah keterampilan melakukan teknik tertentu dalam mengelola usahanya. Kemudian human skill, yaitu keterampilan bekerja sama dengan orang lain, bawahan, dan sesama usaha. Nah, pokok bahasan berikutnya yaitu ciri-ciri wirausaha yang berhasil. Nah, seorang wirausahawan yang berhasil tentunya memiliki suatu ciri-ciri tertentu, yaitu yang pertama yaitu memiliki visi dan tujuan yang jelas. Nah, hal yang ini berfungsi untuk menebak kemana langkah dan arah yang akan dituju ya oleh pengusaha itu sendiri. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya itu berinisiatif dan selalu proaktif. Nah, ini merupakan ciri mendasar di mana pengusaha tidak hanya menunggu sesuatu terjadi, tapi terlebih dahulu memulai dan mencari peluang sebagai pelopor dalam berbagai kegiatannya. Kemudian berorientasi pada prestasi. Nah, pengusaha yang sukses selalu mengejar prestasi yang lebih baik daripada prestasi sebelumnya. Produk-produk pelayanan yang diberikan serta kepuasan pelanggan menjadi perhatian utamanya. Kemudian berani mengambil risiko. Nah, hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki seorang wirausaha kapanpun dan dimanapun, baik dalam bentuk uang maupun waktu. Dan berikutnya tentu saja bekerja keras. Nah, jam kerja pengusaha tidak terbatas pada waktu, di mana ada peluang di situ dia akan datang dan bekerja. Kemudian ciri-ciri berikutnya yaitu bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankannya, baik sekarang maupun yang akan datang. Nah, tanggung jawab seseorang pengusaha tidak hanya pada segi material, tetapi juga moral kepada berbagai pihak. Nah, kemudian ciri-ciri berikutnya adalah berkomitmen pada berbagai pihak. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak, baik dengan berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankan maupun tidak. Nah, hubungan baik yang perlu dijalankan antara lain kepada para pelanggan, pemerintah, pemasok, serta masyarakat luas. Nah, selain ciri-ciri wirausaha yang sukses, di sini saya akan menjelaskan terdapat 6 tema karakter utama wirausahawan. Nah, 6 tema karakter utama ini membentuk suatu akronim yaitu PACET. Dan di sini ada apa namanya? Yang pertama F yaitu yang apa namanya? Berarti fokus, di mana seorang pengusaha atau seorang wirausahawan itu harus fokus terhadap usahanya atau fokus terhadap apa yang dikerjakannya
agar usahanya lebih berkembang, lebih cepat untuk tumbuh. Kemudian yang kedua ada A untuk advantage atau keuntungan. Nah, tentunya seorang wirausahawan harus pintar-pintar untuk melihat celah di mana bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian yang ketiga ada C untuk creativity atau kreativitas. Nah, seorang wirausahawan tentunya harus kreatif, di mana harus harus memiliki inovasi-inovasi yang baru. Kemudian ada E untuk ego. Nah, seorang wirausahawan perlu memiliki ego agar mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha lainnya. Kemudian ada T untuk tim. Nah, seorang usahawan juga harus mampu bekerja dalam tim dan juga mampu mengelola timnya sendiri. Kemudian yang terakhir tentunya yaitu sosial, memiliki sosial yang baik, mampu berhubungan dengan baik dengan para pelanggan, para karyawan, dan segala pihak yang berhubungan dengannya. Nah, tema karakter ini sebenarnya adalah sebuah inti. Nah, jika diumpamakan, tema karakter ini seperti pusat bola salju yang mengumpulkan lebih banyak salju ketika menggelinding menuruni bukit. Nah, ia mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman dalam prosesnya. Bila seseorang dengan kreativitas sebagai tema karakter yang dominan akan memiliki kemampuan lebih untuk mengatasi situasi yang membutuhkan adaptasi dan perubahan di bidang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan bila ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, bisa ditanyakan di WA Group atau melalui WA pribadi saya dan teman saya, Misbahul Mubarak. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.